Hai sahabat kece, kembali lagi dalam program Ekonomi Kece. Nah, di episode kali ini kita akan bahas soal budidaya dan penjualan ikan cupang yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebelum kita lanjut untuk tanya-tanya dengan penjualnya, mari kita bahas soal awal mula ikan cupang dibudidayakan. Ikan cupang atau betta fish kini menjadi ikan hias favorit bagi sebagian orang. Memiliki sirip berwarna-warni menjadi daya tarik. Namun, memelihara atau merawat ikan cupang di rumah tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah ikan cupang. Berikut sejarah dan asal-usul ikan cupang atau betta fish. Ikan cupang atau juga disebut ikan aduan Siam atau Siamese fighting fish adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara dan umumnya merupakan hewan peliharaan seperti dikutip di Life Science. Ikan cupang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu dan tempat asal mereka di lembah Mekong Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan sebagian wilayah Cina. Ikan cupang liar habitat aslinya berada di kolam dangkal, persawahan, dan aliran air yang berada di suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Cupang termasuk ke dalam kelompok khusus yang dikenal sebagai ikan labirin yang dapat bertahan hidup di air yang sangat sedikit dengan menghirup oksigen dari permukaan air. Bahkan ya sahabat kece, sebelum tahun 1800-an, anak-anak di Malaysia sudah tertarik dengan ikan cupang. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 ikan cupang sekaligus dari sawah dan mengadakan pertarungan. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Cupang yang ada di toko-toko ikan dengan warna sirip dari merah sampai keemasan, menurut Animal Diversity Web, University of Michigan merupakan hasil dari pengembangbiakan selektif. Ikan cupang liar memiliki warna hijau kusam dan sirip pendek yang akan mereka nyalakan untuk menarik pasangan dan menangkal predator seperti salamander, kucing, dan ikan yang lebih besar. Yang menakjubkan lagi adalah saat ini harga ikan cupang melonjak tinggi loh sobat kece. Harga satuannya bisa mencapai 1 juta rupiah. Nah sobat kece, itu tadi penjelasan singkat soal ikan cupang. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya langsung dengan pembudidaya ikan cupang yang ada di Kabupaten Bekasi. Awalnya saya kena pengurangan ya Pak. Awalnya saya kena pengurangan. Nah, kan saya punya keluarga. Terus ada kebutuhan yang harus dipenuhin. Saya lihat kayaknya cupang nih potensial nih buat saya kembangin. Makanya saya coba-coba ngembang biakin ikan cupang hias. Itu dan alhamdulillah ternyata jalan sampai sekarang. Sejauh ini sih kita ngembang biakin paling banyak jenis plakat ya Pak. Jenis plakat, terus kalaupun ada jenis-jenis di luar itu sifatnya hanya eksperimen aja. Yang memang kita fokusin jenisnya plakat. Yang termurah kita lepas itu Rp5.000 per ekor, yang termurah. Sedangkan range yang termahal itu di kisaran ratusan ribu ya. Antara 200-300 sampai mungkin 700 sampai 800 ribuan.
Itu yang termahal gitu. Sejauh ini sih itu. Kalau untuk yang dikembangbiakan, sekarang itu saya lagi rawat sekitar 500 ekor. Itu dari sebelumnya itu ada lebih dari 1000, cuman kemarin kita ada sedikit kejadian kurang enak ya. Beberapa dari ikan rawatan kita tuh mati kena penyakit dan cuaca. Itu. Jadi ini yang sekarang nih sebetulnya sisanya aja. Kalau bergelutnya saya belum terlalu lama. Kebetulan dari Oktober 2020 kemarin saya mulai, tapi itu betul-betul dari nol. Saya hanya punya indukan, terus kita coba kembang biakan dan alhamdulillah sekarang punya kurang lebih 500 ekor. Kalau keuntungan relatif, cuma paling tidak kebetulan saya bermitra sama seorang rekan. Alhamdulillah untuk menutupi kebutuhan saya sama rekan itu bisa tertutupi dari omset yang kita terima dari penjualan ikan cupang. Kisarannya rata-rata di atas 15, di bawah 30. Kisarannya itu omset ya Pak. Artinya itu belum dikurangi sama biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya-biaya lain yang terhitung sebagai modal. Oh enggak, mudah Pak. Kita cukup punya bahan indukan yang siap untuk dibiakan, dan kita punya tempat, baik itu tempat untuk penyimpanan ataupun tempat untuk pembiakan. Semuanya relatif mudah. Mungkin yang dibutuhkan itu apa ya, kalau orang bilang tuh passionnya kali ya. Jadi dorongan sama kesukaan kita untuk pelihara hewan, terutama ikan hias, itu mungkin yang jadi salah satu kunci suksesnya kenapa bisa membiakan sampai segini banyak. Ya, ada banyak sebetulnya Pak bidang-bidang usaha kreatif, usaha mandiri yang bisa dijalankan. Di antaranya ya seperti saya, budidaya dan pembiakan ikan cupang hias yang kebetulan secara pasar masih sangat terbuka, baik itu pasar domestik ataupun pasar luar negeri. Dan terus terang dari beberapa pembudidaya yang sudah lebih dulu masuk ke dunia ikan cupang ini, rata-rata masih kesulitan Pak untuk memenuhi permintaan dari pasar, terutama pasar domestik, karena animo masyarakat juga tinggi ya sekarang untuk pemeliharaan ikan cupang di rumah mereka gitu. Ya harapannya sih bisnisnya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, dan ada penyuluhan dari aparat terkait, terutama mengenai riset dan pengembangan strain-strain baru dari ikan cupang ini gitu. Karena kebetulan ikan cupang yang saya budidayakan ini kan ikan-ikan kategori hibrid ya, bukan cupang alami, tapi ikan yang sudah melalui proses hibridasi dan perkawinan silang untuk menghasilkan strain-strain baru dan jenis-jenis baru yang nggak kurang menarik dari yang sudah ada. Oke Sobat Kece, itu tadi penjelasan dari pembudidaya ikan cupang. Semoga menginspirasi Sobat Kece ya. Nah, siapa tahu aja bisa jadi referensi Sobat Kece untuk memulai usaha dan menjadi sumber mata pencaharian baru. Oke Sobat Kece, jangan lupa saksikan terus Ekonomi Kece hanya di Wibawa Multi TV. Bye!